Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnati ilaumidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di kesempatan yang mulia ini kita dapat berhadir dan bergabung di channel Roja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk melakukan ketaatan, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, serta kita diberikan kekuatan kesabaran untuk meninggalkan segala larangan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula di pagi yang berkah ini kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memotivasi umatnya di hari yang berkah ini, suatu hari yang paling mulia di antara hari dalam satu minggu adalah hari Jumat, di mana di hari Jumat ini diciptakannya Adam, dan di hari Jumat pula dia dikeluarkan di surga dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali juga pada hari Jumat. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pembahasan kita melanjutkan pembahasan yang telah berlalu, tetapi sebenarnya yang telah kita sebutkan dalam beberapa episode dan kajian kita yang berlalu, di mana kita mencoba juga menyisipkan biografi para ulama yang wafat dalam pemerintahan sebuah kekuasaan setiap periode dari penguasa Bani Abbasiyah dan juga penguasa sebelumnya. Dalam kekuasaan kekhalifahan al-Muti'u lillah yang berkuasa pada tahun 334 Hijriah sampai pada 363 Hijriah, yaitu beliau berkuasa sekitar 29 tahun, jadi cukup terpanjang beliau berkuasa. Maka dalam kekuasaannya ada ulama-ulama yang cukup berjasa kepada umat ini yang wafat dalam kekuasaan beliau, di antara Ibnu Hibban. Jadi mungkin juga sering kita dengar para ustadz, para kiai, para tuanku, ya, tokoh agama menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nah, kita sedikit ingin mengulas biografi beliau secara singkat, yang beliau wafat di masa kekuasaan Al-Muti'u lillah ini, itu pada tahun 354 Hijriah. Ya, beliau wafat di 354 Hijriah. Sedangkan kekuasaan Al-Muti'u lillah adalah tadi kita sebutkan mulai dari tahun 334 Hijriah sampai pada tahun 363 Hijriah. Jadi beliau Al-Muti'u lillah berkuasa sekitar 29 tahun. Baik, kita akan coba melihat sedikit atau sekilas tentang biografi Ibnu Hibban, ya, yang juga salah satu kitab beliau yang fenomenal, sering disebut-sebut oleh para ulama di dalam menyebutkan sebuah hadis, umpamanya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban atau di Sahih Ibnu Hibban, ya. Maka kita akan mencoba untuk mengenal beliau sekilas, ya. Dengan mengenal beliau, kita juga melihat bagaimana perjuangan para ulama, dan juga di dalam kehidupan beliau ada satu kisah yang sangat penting untuk kita ambil pelajaran, di mana beliau mendapat fitnah dalam satu ungkapan yang mungkin beliau kepeleset atau dalam menyebutkan ungkapan itu, ataupun maksud beliau tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang saat itu, sehingga beliau mengalami sebuah fitnah, cobaan, dan juga hinaan, ya, mengalami sebuah kondisi yang sangat sulit beliau hadapi saat itu. Maka kita mencoba nanti mengambil sebuah pelajaran dari si kisah yang beliau alami tersebut. Beliau namanya adalah itu Abu Hatim, itu kunyah beliau. Ya, nama beliau Muhammad Ibnu Hibban. Ya, Ibnu Hibban, ya. Itu dengan kasr ha atau tasydid ba, ya, Hibban. Ibnu Ahmad Ibnu Hibban Ibnu Mu'adz Ibnu Ma'bad bin Sahid, ya. Dan beliau, keturunan beliau sampai pada Bani Tamim, kabilah Bani Tamim, ya. Al-Busti. Busti ini adalah tempat daerah beliau lahir. Kalau sekarang Al-Busti itu disebutkan bagian dari
Kalau dulu bagian dari wilayah Iran atau bagian sekarang sebagian mengatakan adalah tepatnya di salah satu wilayah di daerah Afghanistan. Ya. Kemudian sebenarnya kita jelaskan tadi rangkaian silsilah keturunan beliau sampai pada yaitu keturunan Ilyan bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi beliau atau apa namanya dari keturunan Ismail ya. Kemudian dari kabilah Tamimi atau Bani Tamim yang disebutkan dengan nisbah kepada kabilah ini disebut At-Tamimi. Termasuk dari dalam kabilah ini adalah Syekh Muhammad Wahab juga dari kabilah Bani Tamim. Di mana disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, mereka dipuji asyadu ummati ala dijal. Bani Tamim ini adalah umatku yang sangat tegas dan keras dalam menentang kesesatan para Dajjal ya. Kemudian tadi kita sebutkan Tamimi nisbah ila Tamim jaddul qabil al-arabiyyah al-masyhurah. Jadi Tamim itu adalah kakek dari satu kabilah Arab yang sangat masyhur, yaitu Tamim bin Mur alladhi yasilu nasabuhu ila Adnan, di mana garis keturunan sampai kepada Adnan, bahwa Arabiyun asl. Jadi Ibnu Hibban ini adalah aslinya adalah keturunan Arab. Jadi Afghanil maulat wal balad ya. Beliau dilahirkan di daerah Afgan yaitu Al-Bust tadi dan juga tinggal di sana. Baik, adapun tanggal lahir beliau atau tahun kelahiran beliau disebutkan ajmatil masadi ala anna Imam Ibnu Hibban, bahwa Imam Ibnu Hibban ini sesuai dengan referensi daripada biografi beliau itu menyebutkan sepakat kelahiran beliau di kota atau di kota Al-Bust, kota Bust ya, Busti ini Bang ini. Itu satu kota yang besar antara Hara wa Ghaznah. Jadi dari Bilad Kabul, jadi salah satu daerah. Kalau kita mungkin kota ya, kalau salah satu kota Madia lah dari daerah Kabul, yaitu ibu kota negara Afghanistan pada hari ini. Tetapi tahun kelahiran beliau, jadi tempat kelahiran beliau adalah di salah satu daerah di daerah Kabul, itu Al-Bust, daerah Bust. Jadi maka beliau disebutkan Ibnu Hibban Al-Busti ya. Tetapi mengenai tahunnya itu ada perbedaan para ulama ya. Yang lebih masyhur beliau lahir pada pendapat ulama adalah 270 Hijriah. 270 Hijriah ya, dan beliau wafat yaitu pada tahun 354 Hijriah, hampir 80 tahun umurnya, mendekati 80 tahun. Baik. Jadi Ibnu Hibban Al-Busti ini lahir 270 Hijriah, wafat 354 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal Masehinya atau tahun Masehinya 884 Masehi itu tahun lahir beliau, dan wafat 965 Masehi ya. Beliau digelari Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz bagi muhaddis, orang ahli hadis itu disebut sebagai ulama yang menghafal jumlah yang sangat besar dari hadis Nabi SAW. Jumlah yang sangat ya, bahkan ratusan ribu ya mereka hafal hadis. Ya. Al-Muhaddis ya, Al-Mu'arrikh. Jadi keahlian beliau adalah juga ahli hadis dan juga ahli tarikh. Ahli tarikh di sini ada dua ya, ahli tarikh dalam artian tarikh al-Islami dan tarikh mawalidul ulama, yaitu tahun-tahun kelahiran para ulama. Jadi beliau memiliki karya-karya yang at-tarikh di sini at-tarikhul ulama, yaitu tentang biografi kehidupan para ulama. Ya. Al-Qadi, dan beliau juga pernah berprofesi sebagai qadi ya. Syekh Khurasan dilakap dengan adalah Syekhnya Khurasan, min kibari a'immati ilmi al-hadis wal jarh wa ta'dil. Dia termasuk dari kalangan ulama-ulama senior dari yang pakar dalam ilmu hadis dan juga ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil adalah salah satu cabang dari ilmu hadis, dari ilmu yang membahas kesahihan kelemahan hadis, itu menilai tentang rawi. Jarh wa ta'dil. Al-jarh yaitu mengkritik kelemahan atau kecacatan seorang rawi, wa ta'dil menilai kehebatan ataupun keistimewaan, keunggulan seorang rawi ya.
Taib, itu sekitar tentang nama dan tempat kelahiran beliau dan sekilas tentang apa namanya kehidupan beliau, ya apa atau namanya tugas-tugas ataupun keahlian beliau. Ya. Beliau tumbuh di kota tempat kelahiran beliau sendiri, yaitu kota Bus. Kemudian dalam masa kecil beliau sampai awal masa remaja belajar di daerah beliau sendiri dari para ulama-ulama di sana. Kemudian beliau mulai melakukan perjalanan menuntut ilmu, ya sampai beliau berjalan, tidak ada kota yang disebut ada ulama kecuali beliau melewati kota tersebut, berkunjung kota tersebut. Jadi sampai dalam sebuah ungkapan beliau menyebutkan, ya beliau belajar dari daerah yang paling timur dari wilayah Islam saat itu sampai daerah yang paling barat. Ya, nanti akan disebutkan ungkapan beliau. Kemudian di akhir umurnya setelah beliau nanti disebutkan salah satu fitnah ujian yang beliau alami, beliau kembali lagi ke negeri tempat kelahiran beliau dan meninggal di sana. Ya. Imam Ibn Hibban adalah di antara para ulama yang pakar dalam ilmu hadis dan juga fikih. Ya. Bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa Imam Ibn Hibban ini adalah itu di kalangan para ulama mujtahidin. Jadi kalau secara madhab, secara madhab fikih, beliau ada madhab Imam Syafi'i. Itu madhab Imam Syafi'i. Ya. Jadi kemudian tinggal di daerah Samarkand dan pernah menjabat sebagai qadhi di Samarkand, daerah Samarkand tersebut atau Naisabur. Ya. Kemudian ya tadi kita jelaskan bahwa mana beliau ahli dalam bidang ilmu fikih, hadis dan juga sejarah, ya, para ulama. Berkata Imam Ibnu Katsir, ya, ketika menyebutkan tentang Imam Ibnu Hibban ini, ahadul hufadz al-kibar al-musannifina al-mujtahidin. Ini pujian dari Ibnu Katsir kepada Ibnu Hibban ini. Salah satu ulama yang penghafal, ya, hufaz, yang benar-benar hafal banyak hadis, al-kibar yang senior, al-musannifin yang banyak memiliki karangan tulisan, al-mujtahidin yang sampai pada tingkat ulama yang memiliki kapabilitas keunggulan sampai pada tingkat mujtahid. Rahara ilal buldan, di mana kata Ibnu Katsir beliau ini berkelana ke berbagai negeri-negeri untuk mencari ilmu. Wa sami'a katsir minal masyayikh, dan beliau belajar kebanyakan berbagai para ulama di daerah-daerah Islam. Kemudian wa kana Imam Hibban ya'ibu 'ala al-muhadditsin alladziina yahtamuna bil isnad faqat. Yang di mana Imam Hibban mengkritik sebagian orang yang dari ahli hadis yang lebih mementingkan sanad saja. Jadi maksud di sini sebenarnya disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Tabis Iblis, ada sebagian dari ulama hadis itu mementingkan isnad saja, artinya mencari isnad-isnad yang ulu gitu, ya. Kemudian duna ihtimam matan, atau dalam mengkritik menilai sebuah hadis, ya, melihat secara sanad saja tanpa memperhatikan matan. Kama kana ya'ibu 'alal fuqaha alladhi yahtamuna bil mutun faqat. Demikian pula beliau mengkritik para fuqaha yang sekadar melihat matan hadis saja dan tidak melihat tentang kesahihan isnad hadis tersebut. Jadi beliau mengkritik dua hal di sini, ya. Atau tadi disebutkan ada ahli hadis yang mementingkan masalah dirasah riwayah dan menyampingkan dirayahnya. Karena hadis itu ada ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Ilmu riwayah pengriwayatannya dengan sanad-sanadnya, dengan lafaz-lafaznya. Kemudian dirayah adalah fiqhul hadis, atau mengambil berbagai hukum-hukum kandungan-kandungan hadis itu dalam berbagai bidang ilmu, baik akidah, fikih, muamalah, akhlak dan seterusnya. Jadi ada yang Imam Hibban menyebutkan yang fokus dalam masalah keilmuan hadis saja, tidak membahas dari sisi al-matan, faedah-faedahnya, ataupun tentang naqdul matan dan seterusnya. Kemudian juga beliau menjelaskan, mengkritik sebagian ulama fikih yang sekedar membawakan hadis tidak mengerti tentang sanadnya. Ya, pokoknya hadis itu menjelaskan sebuah penjelasan
lalu diambil kesimpulan sebagai dasar hukum, tapi tidak melihat tentang tentang kesahihan isnadnya. Nah, ini juga jadi kritik oleh Imam Ibn Hibban. Baik, waqad asyara ila hadha al-mawdu' fi muqaddimah sahih, dan hal ini beliau isyaratkan dalam muqaddimah kitab beliau yaitu Sahih Ibn Hibban. Wa kada yanfaridu bi madhhabin khas fi ma yata'allaq bi ziyadati thiqah. Ya, ini juga dalam khusus ilmu hadis, hampir beliau memiliki sebuah pendapat tersendiri dalam masalah pandangan tentang ilmu hadis, yaitu tentang tambahan ulama yang thiqah dalam riwayatnya. Bagaimana tambahan hukuman tambahan itu? Apakah diterima sahih atau tidak? Kemudian haitsu ishtarata fil muhaddis as-thiqa alladhi tuqbal minhu ziyadatu fil matan ay yakuna faqihan. Jadi pertama beliau membuat syarat dalam seorang ahli hadis yang thiqah, bisa tambahan riwayat yang di atas riwayat yang lainnya bisa diterima apabila dia seorang orang yang faqih, ya, dalam ilmunya. Wa mastashra fihi al-Imam Ibn Hibban huwa ar-rihlah fi talab al-hadis an-nabawi. Dari satu hal yang sangat terkenal dari Imam Ibn Hibban ini adalah bagaimana perkelanaan beliau, perjalanan beliau yang begitu panjang, lama, ke berbagai daerah Islam, menemui para ulama-ulama untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai dikatakan haitsu qad istaqraka qurabata 40 sanah fi rihlatihi. Disebutkan bahwa Imam Hibban ini di dalam perjalanan untuk hadis itu menghabiskan sekitar 40 tahun. Subhanallah, ya. 40 tahun. Sekarang kalau orang-orang ngambil S3 saja adalah umur yang sudah pasnya umur 30 tahun sudah selesai, ya. 35 tahun itu sudah selesai S3. Imam Ibn Hibban itu jadi mulai menuntut ilmu kita baru umur berapa? 12 tahun baru mengerti, itu umur 15 tahun, ya. Menuntut. Sedangkan Imam Ibn Hibban dari umur ada 40 tahun beliau belajar. Berkelana menuntut ilmu. Tentu ini sebagai sentilan bagi kita, ya, para dai, para ustadz, para ulama, di mana kita kadang-kadang sudah sampai pada tingkat jenjang ilmiahnya secara formalnya sudah S3, kadang-kadang merasa sudah segudang ilmu, ya. Jarang lagi membaca, jarang lagi murojaah. Apalagi yang hanya S1 atau barangkali hanya dengan talaqi ilmu dengan sebagian kitab dari para ulama sudah merasa menguasai berbagai bidang ilmu. Ini suatu koreksilah kepada diri kita. Hendaknya kita jangan pernah terputus untuk belajar, untuk selalu mutalaah, untuk selalu mengkaji dan menambah ilmu kita. Ya, kadang-kadang walaupun kita sudah mungkin sering membaca, sudah belajar, ada hal-hal yang luput dari kita. Kadang-kadang mungkin sebuah kitab sudah tamat kita baca, mungkin ada hal yang luput atau yang keliru dalam memahami sebuah pemahaman ataupun kesimpulan. Maka dari itu kita melihat para ulama, ya, sebagaimana diwakilkan oleh Syekh bin Baz, beliau mengkhatamkan Fathul Bari, ya, puluhan kali, ya. Barangkali demikian para ulama itu di dalam membaca sebuah kitab, ya. Maka ini suatu motivasi lah bagi kita para duat, para talabul ilmi, ya, bahwa menuntut ilmu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad adalah minal mahbarati ila maqbarati, minal mahbarah ila maqbarah. Jadi atau minal mahdi ila lahdi. Dari ayunan sampai liang ahad kita harus tetap belajar sampai akhir hayat. Ya, maka perlu kita selalu banyak menambah dan menggali ilmu kita. Murojaah, ya, untuk selalu murojaah. Ini satu hal-hal yang perlu kita tekankan pada diri kita. Bukan pula para jamaah, ya, kadang-kadang malah merasa bosan ketika ustadznya memberikan sebuah materi yang mungkin judulnya sudah sering dibahas. Tapi suatu pertanyaan pada diri kita, memang mungkin sebuah kitab sudah sering dibahas. Dalam pembahasan yang pertama, walaupun kita misalnya ikut 100% kehadiran kita, apakah kita bisa menangkap penjelasan ustadz itu dengan baik? Ya, 30% dari ilmu yang dia sampaikan. Ya, maka kita lihat para ulama, ya, di dalam membina generasi, ya, untuk
pelanjut tongkat estafet dalam mengemban dakwah ini, yang kita lihat seperti di Madinah Munawwarah, yang kita lihat mereka tidak pernah berhenti. Yang diajarkan itulah pokok-pokok ilmu kepada thalabul ilmi. Walaupun yang hadir itu kadang-kadang sudah tingkat doktora ya, tetapi yang mereka buka kitab-kitab yang masih tetap fokus kepada usul, ya, usul akidah, usul-usul dalam bidang ilmu. Jadi ini perlu tarkiz ini sebagai nasihat kepada kita para dai dalam menyampaikan materi dakwah ini. Ya, kadang-kadang kita merasa takut bosan kepada kadang-kadang kita dalam mencari materi lebih banyak ditentukan kepada keinginan para jamaah, bukan bagaimana harusnya jamaah itu diberi ilmu. Jadi suka materi-materi yang sifatnya kontemporer, sedangkan masalah-masalah yang pokok dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah mereka masih belum menguasai. Nah, ini perlu kritikan buat kita ini. Bersama bagaimana para ulama ya belajar dengan waktu yang sangat panjang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam untuk mendapatkan ilmu, di antaranya tuluz zamani. Lama ya belajar itu. Baik, demikian kita dengar bagaimana semoga ketika kita mendengar biografi para ulama yang begitu hebat, yang begitu dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tentu setidak-tidaknya kita terperciklah semangat kita untuk sedikit ya untuk meniru mereka, walaupun tidak akan sepersis seperti mereka ya, mungkin kita seperempat mereka lah, sepersepuluh bisa nggak kita mengikuti semangat mereka dalam belajar ilmu agama ini, begitu. Saudara-saudara seiman yang rahmati Allah SWT, kadang-kadang kita perlu ya merenung, merasakan bagaimana di mana tempat diri kita ini dari sisi menuntut ilmu dan mengamalkannya serta memperjuangkannya. Kemudian beliau menjelaskan haitsu anhu qad istaghraka fi qurabati 40 sanah. Jadi di mana beliau hampir 40 tahun lamanya beliau berjalan menuntut ilmu. Kemudian baru kembali kepada negerinya yaitu daerah Bust ya. Waqad asyara Imam Ibn Hibban ila katsati rahalati qailan, di mana Imam Ibn Hibban telah menjelaskan dalam sebuah ungkapannya begitu panjangnya perjalanannya ketika dia menjelaskan kitabnya, menulis dalam sebuah kitabnya itu disebut wa alla qad katabna wa la'allana qad katabna an akthar min alfi syaikhin min isbijab ila al-Iskandariyah. Jadi dia menyebutkan wala'alla kemungkinan kami sudah menulis dari lebih dari 2000 ulama. 2000 ulama. Maka Ibnu Katsir ketika menanggapi ungkapan Ibnu Hibban ini, Imam Zahabi menunjukkan ya, atau Ibnu Katsir ketika mendengar ungkapan Ibnu Hibban ini menyebutkan ya betapa tingginya himmah para ulama dahulu dalam belajar. Dimaksud dan himmah ini apa? Semangat yang luar biasa. Ya, bayangkan lebih dari 2000 ulama ya yang dia belajar. Subhanallah. Dari isbijab ila Iskandaria. Isbijab disebutkan adalah suatu iklim itu apa namanya kalau bahasa kitanya daerah yang paling timur dari daerah Islam saat itu. Jadi kalau kita mengatakan dari Sabang sampai Merauke lah gitu, artinya dia belajar. Ya, sama Merauke-nya saat itu di negara Islam, jadi daerah yang paling timur itu disebut Isbijab. Kemudian daerah yang paling barat disebut adalah yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan daerah lain dari negara Islam, yaitu di luar khilafah Islamiyah saat itu di Bani Abbasiyah. Kemudian juga sampai ke Iskandariyah, itu daerah yang paling barat gitulah. Ya. Kemudian ini perjalanan beliau dalam menuntut ilmu ya. Beliau mengatakan di mana Isbijab ini daerah yang paling ujung dari bagian timur dari daerah Islam saat itu, dan Iskandaria ada daerah yang paling barat dari daerah kekuasaan Islam saat itu. Baik. Kemudian walikan akhir Madinah yuhailai min jihatil Maghrib Islami, di mana Iskandaria adalah daerah yang paling terujung untuk menuntut ilmu dari daerah Islam saat itu. Berkata Syu'aib An-Na'ud menyebutkan dalam mukadimahnya ketika mentahqiq kitab Sahih Ibnu Hibban menyebutkan yuridu min qawli hadha ayyubayna lana annahu rahala ila aqsa ma tamakkana rihla ilaihi li talabil ilmi fi asrihi. Maksudnya kata
Syekh Syuaib Arnaud, ungkapan beliau itu adalah ingin menjelaskan dari ungkapan tersebut bahwa bagaimana menjelaskan kepada kita perjalanannya adalah sampai pada tingkat yang paling bisa dia jangkau saat itu. Ya, aqsa ma tamakkan rihla ilaihi, yang bisa dia lakukan perjalanan ke sana li talabil untuk menuntut ilmu pada masanya. Ya, wala yas'una izza hadzal adad lidakhmi min as-suyukh fi tilka raq'a al-wasiyah. Jadi kata beliau, tidak mungkin kita mampu mencatat, menggambarkan banyaknya ulama-ulama yang dijumpai saat itu. Ya, di wilayah yang begitu luas dari wilayah Islam, kata Syekh Arnaud. Illa anna nuraddida ma'a Zahabi qaulahu. Nah, Imam Zahabi menganggapi. Tadi saya katakan Imam Zahabi menanggapi ungkapan Ibnu Hibban ini ketika dia menyebutkan dia telah melalang buana menuntut ilmu dari daerah paling jauh ke barat dan paling jauh ke timur dari daerah Islam, menyangkau wilayah itu, ya para ulama yang dia belajar kepada mereka. Apa kata Imam Zahabi menanggapi ungkapan dari Ibnu Hibban tersebut? Hakadha faltakun himam. Kata Imam Zahabi, hendaklah begini miliki semangat. Ya, ini tentu kita di dalam melihat biografi para ulama, semangat mereka dalam menuntut ilmu, semangat mereka dalam menyebarkan ilmu, mereka menulis, ya, menuntut ilmu, ya. Tapi satu hal yang ya, mereka bukan jauhlah dari sifat-sifat kita hari ini, ya. Kadang-kadang dalam menjadikan ilmu sebagai jembatan untuk meraih ketenaran, kekuasaan, ya, kedudukan, ya. Para ulama dahulu tidak. Mereka benar-benar menuntut ilmu lizatil ilmu, karena ilmu itu sendiri dia cintai, dia sebarkan kepada umat. Apa ungkapan Zahabi ketika mendengar ungkapan Ibnu Hibban tersebut? Hakadha faltakun himam. Hendaklah sebagaimana ini memiliki himam, memiliki semangat. Jadi semangat ini sangat penting nih sebetulnya. Ini yang kadang-kadang luput kita berikan motivasi kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita, mahasiswa, murid-murid kita, ya. Ibnul Qayyim subhanallah menyebutkan tentang pentingnya himam itu. Ya, mungkin perlu dibaca tentang lihat bagaimana ulul himmah para ulama, begitu tingginya semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Sedikit kalau kita bicara tentang ulul himmah ini, ya pernah kita jelaskan, ini perlu banyak sebetulnya kita bicara tentang ulul himmah. Ulul himmah ulama dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam berdakwah cukup luar biasa. Para ulama menjelaskan pengertian ulul himmah itu adalah mempunyai cita-cita yang tinggi yang diiringi dengan kerja keras dan tawakal kepada Allah. Cita-cita yang tinggi diiringi kerja keras. Bukan cita-cita yang tinggi lalu malas. Itu namanya khayal. Para ulama menyebutkan itu khayal namanya. Tapi punya cita-cita yang tinggi yang diiringi kerja keras dan tawakal kepada Allah, ini baru disebut ulul himmah. Ulul himmah ini dicontohkan para ulama kita, yaitu ibarat orang ketika dia hanya mampu mengangkat barang hanya sekitar 9 kilo, untuk dari satu tempat ke tempat lain umpamanya, namun setiap hari dia mencoba meningkatkan kemampuannya. Pertama dia coba tambah sedikit, ya mungkin setengah gram gitu ya, atau setelah itu 1 gram, besoknya sebulan berikutnya 1 gram, 2 gram, 3 gram, sehingga dalam melatih dirinya sedikit demi sedikit ini, dia mampu pada akhirnya dalam waktu yang tidak berapa lama, mampu menambah kekuatan kemampuannya tadi menjadi mampu mengangkat barang itu, ya, kemampuannya menjadi 10 kilogram umpamanya. Begitu. Jadi kalau di awalnya dia mampu hanya mengangkat 40 kg umpamanya, dia latih terus tambah 41, ya dibiasakan terus, ya. Dia latih dirinya, naikkan kemampuannya terus, naikkan kemampuan terus. Suatu saat mungkin bisa dia mengangkat 50 kg, nah begitu. Nah itu ulul himmah namanya. Nah, beda dengan orang yang malas, disebutkan para ulama adalah seseorang yang punya kemampuan tetapi dia bagi kemampuan ini dengan alasan waktu masih berkesempatan, pekerjaan selesai. Artinya pekerjaan selesai, waktu juga bisa tercapai. Maksudnya gimana contohnya? Jika seseorang bekerja di suatu toko lah kita contohkan, ya, pekerja pelayan toko umpamanya dia. Kemudian pemilik toko mengatakan hari ini yang perlu dibungkus gula umpamanya yaitu 50 bungkus saja. Setiap bungkus yaitu 2 kilo umpamanya. Itu untuk hari ini atau selesaikan sebelum zuhur. Nah, dia kerjakan sebatas apa yang ditugaskan oleh majikan yang tadi dengan waktu yang cukupnya, yang penting tidak lebih tidak pas. Dipaskan saja. Nah, dia tidak mampu menyelesaikan secepatnya, padahal sebetulnya pekerjaan itu bisa diselesaikan sebelum zuhur oleh dia umpamanya. Tapi karena
dia tidak mau menambah kesibukan dia, maka dia hanya bekerja dengan santai karena tidak terlalu berat, ya. Nah, terbiasa dengan ini. Padahal kalau dia mau memiliki kemampuan dia, pekerjaan ini selesai, ya, dengan secepatnya 2 jam 3 jam selesai, ya. Setelah itu dia bisa mengerjakan pekerjaan lain, ya. Dia bisa membantu pemilik toko dengan pekerjaan-pekerjaan lain dan seterusnya. Bukan hanya dia patok pada tugas ini saja. Artinya apa? Kalau dia demikian, tentu dia tidak akan memiliki kemampuan dan dia akan dilihat sebagai orang yang tidak punya dedikasi dan tidak punya partisipasi yang oleh pemilik toko. Coba kalau dia ini memiliki partisipasi yang baik, ya, dedikasi yang bagus, umpamanya semangat kerja yang tinggi, selesai 4 jam, selesai dia umpamanya membungkus gula yang dibebankan, kemudian dia mungkin membantu menyusun barang-barang di toko, mungkin menyapu atau pekerjaan-pekerjaan dibantu, pasti orang toko akan lebih senang. Nah, ini satunya yang kita bedanya antara ulul himmah dengan orang yang malas. Demikian pula kalau dicontohkan dalam belajar bagi para pelajar dan para mahasiswa, umpamanya ketika guru umpamanya memberikan tugas hari Senin, awal pekan ini akan dikumpulkan Senin pekan depan umpamanya. Maka dia kalau orang yang ulul himmah, dia akan kerjakan sesampai di rumah ataupun hari Selasanya sudah siap dia. Siap ya, Selasa besok sudah siap dia. Dia tidak tunggu lagi, oh nanti hari Sabtu dan Minggu saya libur, baru hari Sabtu dan Minggu saya kerjakan tugas ini. Dia tidak begitu, tidak mentakhir pekerjaan itu. Nah, kenapa? Banyak pengalaman kita sih yang ketika dia mundur-mundur, rupanya hari Rabu datang lagi tugas dari dosen yang lain atau guru yang lain. Hari Jumat datang lagi tugas yang lain. Nah, akhirnya numpuk di hari Sabtu itu dan Ahad dia mengerjakan tugas dengan cara terburu-buru, pasti nilainya hari Senin tidak baik. Tidak sempurna nilainya, tidak bisa murojaah, tidak bisa mengkoreksi cek lagi. Kalau dia kerjakan pada sore hari Senin atau hari Selasa sudah selesai, di malam-malam berikutnya mungkin pada hari Ahad dia bisa melihat lagi tugas-tugas yang telah dikerjakan sehingga dapat dia kerjakan dengan baik. Nah, ini sehingga hasil yang dia berikan adalah maksimal, bagus. Nilainya pasti apa? Dapat yang terbaik. Nah, kalau ibaratnya kalau saya contoh lagi ulul himmah itu ya, karena sedikit ini penting untuk generasi muda kita. Ulul himmah itu adalah kalau dia mau ujian ya, dia tidak mengatakan yang penting saya lulus. Itu malas namanya. Dia prediksi yang penting dapat nilai 7 atau 6 lah, yang penting lulus. Maka dia di dalam mempersiapkan ujian, hanya yang dia akan diupayakan adalah sampai pada titik yang dia inginkan itu. Tapi kalau dia punya ulul himmah, dia katakan saya ingin dapat nilai 10 atau 9, maka ketika dia mau untuk berusaha mendapatkan nilai 9 atau 10, nilai 7 dan 6 sudah pasti dia dalam kantongnya. Nah, itu ulul himmah. Itu namanya ulul himmah. Dia punya misi yang tertinggi, harapan yang besar, diiring kerja keras. Iring kerja keras bukan hanya sekedar punya bayangan harapan tinggi tapi malas, bukan. Itu khayalan namanya. Jadi hal ini perlu dimotivasi kepada orang tua, kepada anak-anaknya, ya. Harus digambarkan ulul himmah ini. Nah, ini sekarang banyak nih di antara kita. Baik dalam beribadah, ulul himmah kita kurang, dalam menuntut ilmu ulul himmah kita kurang. Ya, dalam bekerja juga ulul himmah kita kurang. Ya, kita lihat kadang-kadang ya sebagian orang gitu ya, ulul himmahnya itu sangat lemah sekali. Jadi kita perlu ini memupuk ulul himmah, punya semangat yang tinggi. Ya, jangan diri kita ini terlalu dibawa manjakan istilahnya, sedikit istirahat, sedikit diberi ketenangan semacam. Ketenangan itu adalah ketika kita ya mendapatkan yang terbaik. Maka di dalam Al-Qur'an selalu dikatakan fastabiqul khairat. Bukan cari kebaikan, tapi berlomba. Artinya apa? Untuk selalu di depan orang yang melakukan kebaikan. Kerjakan selalu. Fa'idha faraqta fansab. Juga selesai satu pekerjaan, kerjakan pengikutnya pekerjaan yang lain. Bukan tidur. Jadi agama kita sebetulnya adalah agama yang memotivasi ya pengikutnya, pemeluknya untuk menjadi umat yang sangat terbaik. Karena Allah katakan fastabiqul khairat. Yang terbaik di depan. Maka kalau dia jadi guru, bukan hanya sekedar mengajar saja, tapi berikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Kalau murid kita baik, kita berikan perjuang terus, ditambah ilmunya, bagaimana cara menyampaikan ilmu agar lebih baik, dan terus ditingkatkan, hasilnya akan lebih baik pada siswa. Efeknya apa? Sekolah akan naik keunggulannya. Sekolah naik keunggulannya pasti artinya gaji segala macam akan berefek. Jadi fastabiqul khairat ini perlu ditanamkan dari kita, yaitu bagaimana fastabiqul khairat artinya adalah kita punya cita-cita yang tinggi yang diiringi dengan kerja keras. Taib. Ini sedikit ya penting kita ingatkan, di mana kita katakan di dalam membaca biografi para ulama kita melihat apa sih pesan yang dapat kita sedikit kita ambil gitu ya. Nah, salah satu di sini adalah itu ulul himmah daripada Imam Ibnu Hibban.
Sehingga beliau mengatakan lebih dari 2.000 guru beliau belajar. Dan belum tidak ada belum melalang mana kepada daerah-daerah yang bisa dijangkau oleh beliau saat itu untuk menuntut ilmu. Nah, ulul himmah ini yang penting kita pupuk dalam diri kita. Ya. Ulul himmah punya semangat yang tinggi untuk kebaikan baik dunia maupun akhirat. Kemudian di sini Imam Syekh Arnaud menyebutkan bahwa perjalanan Imam Ibn Hibban ini mencakup ya daerah yang terjauh sebelah timur, daerah yang terjauh sebelah barat dari negeri Islam saat itu, ya, yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan pada saat itu. Nah, ini usaha dari dan semangat dari Imam Ibn Hibban. Ya. Tadi kita sebutkan berkata Imam Ibn Hibban guru-gurunya siapa saja Ibn Hibban ini? Di antara tadi sudah disebutkan Ibn Hibban, kita sebutkan dalam muqaddimah sahihnya Ibn Hibban menyebutkan laqad katabna an aktsar min alfai syaikhin. Ini yang beliau tulis di sini kata beliau adalah itu beliau pelajari, beliau ambil lebih dari 2.000 orang guru, 2.000 orang syekh, ya. Dan beliau telah mengunjungi sebagian besar dari kekuasaan negara Islam yang ulama-ulama yang saat itu hidup di berbagai daerah Islam di masa khilafah Islamiyah itu Abbasiyah saat itu. Ya. Wa fi kulli baladin halluhu kana lahu syekhun aw syuyukh. Jadi setiap daerah dia punya guru atau berapa guru ya yang dia mengambil ilmu dari mereka dan meriwayatkan hadis dari mereka. Sehingga beliau telah mengambil banyak riwayat dari guru-guru yang cukup banyak sekali. Baik. Di antara guru yang terkenal, di antaranya adalah guru-guru beliau yang terkenal. Di sini ada 30 yang disebutkan, tapi saya sebutkan sebagian saja mengingat waktu. Yaitu An-Nasai, Syibus Sunan, Imam Nasai yang pernah kita bahas juga biografi beliau. Ya, beliau bertemu dengan Imam Nasai itu di daerah Fustat di Mesir. Ya. Kemudian ada lagi bertemu dengan Ahmad bin Umair bin Jausa Al-Hafidh Ad-Dimashqi, yaitu belajar ke Damaskus, ya Mesir Damaskus. Kemudian ada lagi Ja'far bin Ahmad bin Asim Al-Ansari Ad-Dimashqi juga Damaskus. Ali bin Sa'id Al-Askari juga belajar di Samura. Samura adalah daerah sekarang Irak, Irak, ya. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mahmud Sulaiman itu mendengar dari Moro. Daerah Moro masih daerah Kufah, daerah sekitar itu. Ahmad bin Daud bin Muhsin bin Hilal Al-Masisi, beliau mendengar di Halab. Halab adalah daerah di Suriah, ya, Halab. Atau yang dinisbahkan kepada Al-Halabi, ya, Halab. Atau daerah yang Urdun. Muhammad bin Abi juga guru beliau Muhammad bin Abil Ma'afi bin Sulaiman Saidawi, itu mendengar di daerah Sida namanya. Kemudian beliau dan beberapa ulama-ulama lain yang banyak beliau bertemu dengan mereka, ya. Di antaranya Syekhul Islam Abu Ya'la Al-Musali. Jadi Musnad Abu Ya'la, Imam Al-Musali, Muhaddisul Musil. Ini terkenal ya Musnad Abu Ya'la. Itu beliau Ibn Hibban juga belajar kepada Abu Ya'la Al-Musali ini. Jadi salah satu ulama yang sangat siqat, yang memiliki sanad yang sangat tinggi, ya. Hatta innahu a'lal isnad minan Nasai, dan dia lebih tinggi sanadnya pada Imam Nasai. Maksud sanad tinggi ini adalah jarak antara perawi hadis dengan Nabi SAW itu jumlahnya sedikit. Itu semua ulul isnad istilahnya dalam ilmu hadis. Jadi kalau semakin banyak ada 4 orang, 5 orang, 6 orang, nah itu nazil kalau 7 orang pemainnya atau 6 orang. Dan Imam Bukhari itu ulul isnad beliau adalah 3 orang di antara beliau dengan Nabi SAW. Nah itu isnad yang paling tinggi dalam Imam Sahih Bukhari. Nah, dia belajar kepada Imam Musali ini yaitu Abu Ya'la Al-Musali. Al-Musili, ya, Al-Musili, Abu Ya'la Al-Musili di Musil. Kemudian Hasan bin Sufyan Asy-Syaibani An-Nasawi, ya. Juga ini dari antara guru beliau. Jadi ada ahli hadis yang ada di Khurasan, ya. Kemudian Abu Abbas Muhammad bin Hasan bin Qutaibah Al-Lakhmi Al-Asqalani, yang mendengar beliau belajar dari Ramlah. Ramlah ini daerah Palestina, ya. Nah, ini para ulama-ulama yang beliau belajar sebetulnya banyak sekali disebutkan di sini di antara ulama-ulama yang beliau temui, ya. Kalau melihat murid-murid beliau, nah, kita melihat murid beliau itu sedikit tentang guru-guru beliau.
Banyak sekali sebetulnya guru-guru beliau yang di sini terkenal. Husain bin Idris bin Mubarak, Abu Ali Al-Ansari Al-Harawi, ya, Al-Hafiz, itu ulama yang terkenal juga, Imam Harawi, dan lain sebagainya, ya. Di sini kita lewatkan murid-muridnya, ya. Ada sedikit tambahan di sini, beliau menyebutkan di sini di antara hal yang disebutkan juga dengan karya Ibnu Hibban ini adalah beliau adalah orang yang banyak tadi berkelana melakukan perjalanan dalam untuk ilmu hadis. Kemudian juga beliau menulis biografi para ulama-ulama di setiap daerah yang beliau temui. Yaitu beliau namakan kitab beliau Al-Mu'jam Al-Mudun, ya. Tetapi ini termasuk dari kitab Ibnu Hibban yang hilang, ya. Dan bahlan kama anna alafa kitaban fi adab rihlah, dan juga beliau menulis kitab tentang bagaimana ada adab dalam rihlah, dan juga termasuk kitab beliau yang hilang. Kemudian di murid-murid beliau adalah Hakim, Imam Hakim An-Naisaburi, yang sering disebut oleh para ustaz-ustaz Rawal Hakim fil Mustadrak, ya, Sahibul Mustadrak, yaitu penulis kitab hadis Al-Mustadrak ala Sahihain, yaitu Imam Abu Abdullah Hakim An-Naisabur, ya. Ini murid beliau, ya. Kemudian juga murid beliau Ibnu Mandah. Ibnu Mandah yang terkenal itu dia mulai kitab Al-Iman Ibnu Mandah, kata kitab Tauhid karang Ibnu Mandah, ya, Ar-Rad Al-Jahmiyah Ibnu Mandah, dan seterusnya. Imam Darul Qutni. Imam Darul Qutni juga di antara murid beliau. Ya, ini dari melihat kadang-kadang, ya, untuk mengetahui kehebatan seorang ulama melihat dari murid-muridnya yang unggul atau melalui guru-gurunya yang hebat-hebat, ya. Tapi tidak mutlak, ya. Guru hebat, murid hebat belum tentu, ya, atau murid hebat, guru hebat. Tapi di antara indikasi kehebatan seorang guru melihat bagaimana murid-muridnya yang hebat-hebat. Nah, di antaranya sekarang Ibnu Mandah, Darul Qutni, Al-Khattabi, ya, pensyarah Sunan Abu Daud. Nah, itu di antara ulama-ulama yang masyhur, ya, di antara ulama masyhur menjadi murid dari Imam Ibnu Hibban dan lainnya para ulama. Baik. Kemudian sedikit kita ceritakan cobaan yang beliau hadapi. Jadi tidak selamat para ulama-ulama ini kadang-kadang disebutkan oleh seorang penulis, ya, tentang bagaimana bahwa para ulama itu sering tidak lepas daripada fitnah atau tuduhan-tuduhan miring itu. Bisa datang dari orang yang hasad kepada beliau, ya, orang yang tidak senang. Jadi, yaitu ringkasan dari kejadian ini adalah bahwa Ibnu Hibban ketika dia memberikan sebuah pelajaran, ya, di Naisabur, dia ditanya tentang kenabian. Apa itu kenabian? Lalu dia jawab, an-nubuwah al-ilmu wal amal. Kenabian itu adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Nah, dari sini orang-orang yang ingin menjatuhkan beliau mendapat kesempatan dari ungkapan ini. Dia tafsirkan dengan versi dia bahwa Ibnu Hibban ini mengatakan berarti kenabian itu bisa diupayakan dalam keinginan seseorang, gitu. Bisa dengan cara melakukan upaya untuk sampai pada itu beramal dan berilmu dan beramal. Wa kana yahdur majlisahu ba'dul wi'adh wadul wa'adh faqama ilaihi. Jadi ada sebagian orang-orang penceramah-penceramah hadir saat itu, kemudian berdiri kepadanya ketika menyampaikan jawaban dia terhadap ditanya tentang kenabian, maka dia tuduhlah Imam Ibnu Hibban sebagai orang zindik waktu itu. Karena menganggap bahwa ungkapan an-nubuwah, bahwa Ibnu Hibban mengatakan kenabian itu adalah muktasabah. Muktasabah artinya bisa dengan cara melatih diri untuk sampai ke tingkat nabi, itu maksudnya muktasabah, bisa diupayakan. Jadi dituduh dia Imam Ibnu Hibban, orang ini menuduh Imam Ibnu Hibban mengatakan bahwa kenabian itu adalah bisa diusahakan atau diupayakan dengan membersihkan diri dengan ilmu dan amal. Nah, itu dia pahami ungkapan Ibnu Hibban. Wattafatil aswat fil majlis, sampai terjadi keributan dalam majlis itu. Ya. Ini adalah perkataan zindik. Imam Ibnu Hibban dituju sebagai orang zindik oleh dia. Wa hajan nasu baina muayyid li tuhma wa nafin laha. Terjadilah perdebatan, ada yang menangkal, ada yang mempro, ya, ada yang sepakat dengan tuduhan bahwa Imam Ibnu Hibban berpandangan zindik, gitu, ya, dituduh karena dia mengatakan kenabian itu ada ilmu dan amal. Nah, ini kita lihat, ya, perlunya namanya cross check, tasabut dan segala macam. Dan ini yang zaman-zaman dahulu juga terjadi perkara-perkara yang sifatnya orang yang belum
mengcross-check, belum memahami ungkapan seseorang, dia tuduh apa maksud Imam Ibn Hibban mengatakan kenabian itu ilmu dan amal. Dia langsung menuduh dan memprovokasi bahwa ini Imam Ibn Hibban adalah menafsirkan kenabian seperti pemahaman orang-orang zindik. Nah, kemudian terjadilah menyebarlah berita ini ke berbagai daerah, ya, ke berbagai tempat. Sampai musuh-musuh Imam Ibn Hibban itu memuat sebuah mahdaran. Mahdaran itu adalah laporan, membuat laporan, kemudian bil waqi'ah, ya, membuat laporan tentang kejadian itu, wa hakamu alaihi fihi bizandaqah. Disebutlah, dituduh dia dalam laporan itu sebagai telah memiliki pemahaman zindik gitu. Pamana unas minal juz ilahi. Mereka melarang orang-orang untuk belajar kepada Imam Ibn Hibban. Wa hujar rajul bisyiddah, sehingga Imam Ibn Hibban itu dikucilkan dengan secara kasar lah begitu ya. Wa balau fi adiyati Ibn Hibban, bahkan orang-orang yang tidak senang Ibn Hibban ini semakin menjadi untuk menyakiti Imam Hibban. Wa tamadau fi dzalika hatta katabu fi amri qatlihi wa hadri dami, sampai mereka juga menulis ya kepada khalifah saat itu al-muti'u lillah saat itu, menulis agar Imam Ibn Hibban ini diberi hukuman, bahkan dikafirkan dan berhak untuk dan halal darahnya. Nah, itu ditulis oleh Pak Khalifah Abbasi saat itu. Ya. Kemudian Khalifah itu Al-Muti'u lillah menulis faqata bitahari 'anil amr wa qatli. Jadi kata Khalifah untuk benar-benar dilakukan pengkajian lebih dalam, jangan tergesa-gesa dalam memberikan hukuman dan memberikan hukum pada beliau. Apabila terbukti itu atasnya tuhmat tersebut, jangan tergesa-gesa, walaupun ada bukti, jangan tergesa-gesa memberikan hukuman. Ini pandangan dari Khalifah saat itu ketika mereka membuat laporan kepada Khalifah. Dan kejadian-kejadian begini ya, barangkali di antaranya saya sendiri pernah mengalami seperti ini nih. Bahkan sekarang masih saya punya fotokopinya ini. Seseorang melaporkan dan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, ya, ada 2 orang nama ustadz disebut di dalam itu. Tetapi prosesnya sampai sekarang telah dilaporkan, tak tahu bagaimana, ya, tidak berjalan, ya, nggak tahu bagaimana kesimpulannya. Nah, kebetulan saya sudah diminta sebagai saksi membuat laporan macam-macam lah ya, tentang membawa pemikiran teroris, radikal semacam dilaporkan. Dan itu biasa dialami para ulama dahulu. Dan ini seperti yang alami Imam Ibn Hibban ini, sampai Imam Ibn Hibban dikucilkan, diusir, ya, mereka buatlah tuduhan-tuduhan gitu supaya penguasa saat itu memberikan hukum kepada Imam Ibn Hibban. Jadi memang para ulama-ulama, para orang-orang yang menegak dalam kebenaran, pasti ada musuh-musuh yang selalu mengintai-ngintai hal-hal yang bisa mereka jadikan sebagai bahan untuk tuduhan dan provokasi. Nah, ini juga kepada kita para dai juga harus berhati-hati, apalagi di media sosial dalam menyampaikan sebuah kalimat, menyampaikan sebuah ungkapan, kritikan, perlu kita agak lebih berhati-hati ya, untuk kita saling mengingatkan juga dalam perkara ini. Jika ada melihat saudara-saudara kita dalam suatu materi terlalu vulgar, menyebut sebuah nama atau sebuah lembaga, nah ini karena adanya undang-undang IT, perlu kita waspada dalam seperti ini. Ya, jangan sampai karena hal-hal yang sepele membuat dakwah kita terganggu. Nah, ini Imam Ibn Hibban hanya ungkapan demikian saja menjadi suatu perkara yang besar mereka buat. Jadi mereka buat laporan ke sana sini, memprovokasi orang-orang untuk membenci Imam Ibn Hibban, menjauhi Imam Ibn Hibban. Nah, bayangkan. Jadi kemudian ya setelah itu bahwa setelah wabada akhdhin waraddin, setelah terjadi berbagai cross check ya, dicari bukti segala macam, ittadhaha bara'atu Ibn Hibban, baru terbukti bahwa Ibn Hibban tidak bersalah dalam hal itu, dalam hal tersebut ya, dalam hal ini tidak bersalah. Walakinnahum ajbaruhu 'alal khuruj, tetapi mereka walaupun Imam Ibn Hibban tidak salah, tetap mereka paksa untuk diusir dari daerah tersebut. Diusir dari Naisabur. Nah, ini mau-maunya mereka saat itu ya. Jadi walaupun Ibn Hibban sudah tidak terbukti dengan segala itu, mereka tetap memaksa untuk mengusir Imam Ibn Hibban dari Naisabur, sehingga Imam Ibn Hibban pergi ke Sijistan. Sijistan adalah satu daerah yang sempatnya Sijistan itu tempat lahirnya Imam Abu Dawud ya. Hunaka wajada an syai'at ma zalat, tetapi di tempat Sijistan ini pun sudah menyebar syai'at kalau kita sekarang berita hoax ini ya. Berita bohong itu sudah menyebar. Wa mazalat taraduhu ya. Wa mazalat tutariduhu. Jadi berita bohong ini menyebar kemana-mana ya. Wa tuhma mazalat tulahiqu, menyebar, dia tetap sampai di sana orang pun sudah mengetahui perkara-perkara itu menyebar, sehingga Imam Hibban tetap
dia dicerca, dituduh dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Wa tuhma mazalat tulahiquhu. Tuduhan itu tetap mengikuti dia. Ya, wa tasadalahu ahdul wa'az hunaka wa ismuhu Yahya bin Ammar wa dhala yu'allibu alaihi. Jadi ada pula di daerah Sijistan ini seseorang tokoh namanya Yahya bin Ammar, itu adalah yang memprovokasi orang-orang untuk mengusir Imam Ibn Hibban juga, sampai keluar Imam Ibn Hibban dari Sijistan juga, kembali ke negeri asalnya itu Bust, ya, dan di sanalah beliau meninggal. Jadi perkara-perkara ini ibrah bagi kita bahwa bagaimana pentingnya dalam mencerna sebuah berita, kemudian para penegak hukum juga tidak tergesa-gesa. Yang sebetulnya lebih utama untuk ditangkap dan orang melaporkan lebih dahulu, dia harus bisa membuktikan. Kalau dia tidak bisa membuktikan, mestinya dia adalah orang yang harus dihukum. Nah, anehnya kadang-kadang orang yang memberikan ini tidak mau di cross check, tidak mau dibawa, diajak dialog, apa bukti dia menuduh. Karena nggak mau dia. Bahkan tidak pernah diminta keterangan apa bukti-buktinya. Kalau dia tidak, bahkan sudah dilaporkan juga tidak ditindak. Ini suatu hal yang tidak benar dalam menegakkan hukum. Bagaimana seseorang difitnah, dituduh, diberikan laporan-laporan bohong tentang dirinya. Kemudian pelakunya dengan bebas dan tenang tidak terusik secara hukum. Ini suatu tindakan yang tidak adil ya terhadap orang-orang yang sehingga mereka terlalu bebas dalam melakukan hal itu karena mereka tidak merasa dibela, merasa mendapat dukungan ya dalam melakukan fitnah-fitnah seperti itu. Nah, ini kondisi-kondisi kadang-kadang karena memang mungkin selera yang tuduhan ini sesuai dengan selera-selera yang sedang menyebar dari fitnah-fitnah, sehingga sikap seperti ini tidak disikapi oleh penegak hukum dengan profesional, sehingga tidak sedikit fitnah-fitnah yang menyebar saling tuduh ya, dan tanpa adanya pembuktian-pembuktian yang jelas. Nah, ini yang dialami Imam Ibn Hibban ya. Begitu beliau disebarkan berita-berita yang sangat keji tersebut tentang beliau. Baik, kemudian ya berikutnya adalah wa faqa ittihami bil bid'ah wa zandaqah zakarahu ba'dhum fil kadzdzabin ma'annahu, dan juga ada di sana juga ada yang memasukkan Imam Ibn Hibban ini di golongan para kelompok orang-orang pendusta. Dia menulis sebuah kitab, yaitu menyebutkan guru-gurunya ya. Ini yang menulis ini juga orang yang pernah belajar kepada Imam Ibn Hibban ya, dengan tujuan untuk menjatuhkan kehormatan Imam Ibn Hibban. Ma'annahu huwallazi qama bi kashfi ahwal du'afa wal majruhin. Padahal Imam Ibn Hibban sendirilah yang membongkar berbagai rawi-rawi yang lemah dan orang-orang yang memiliki kelemahan dalam riwayatnya. Wa bayyana syurut thiqat al-mu'addalin, dan juga menjelaskan syarat-syarat rawi yang thiqah yang bisa diterima riwayatnya. Seperti Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Amr Sulaimani Al-Bikandi Al-Bukhari, fama annahu talammaza li Ibn Hibban. Ya, padahal dia sebetulnya pernah belajar pada Imam Ibn Hibban, mengambil faedah darinya, dan dia membuat sebuah kitab menjadikan Imam Hibban di bagian guru-gurunya, bagian orang-orang yang kadzabin. Ya, sehingga Imam Zahabi membantah ungkapannya dia ini. Dalam sebuah ungkapan Imam Zahabi menjelaskan, ra'aitu li Sulaimani kitaban fi hattun an kibar ya, ala kibarin. Jadi dia menyebutkan, aku pernah melihat sebuah kitab ditulis oleh Sulaimani, dalamnya menjatuhkan ulama yang senior ya. Fala yusma' minhu ma syahta fihi. Tidak perlu didengar apa yang dia mengganjil dalam hal itu. Jadi orang yang membuat suatu hal berita yang sangat tidak sesuai dengan fakta, yang syadz itu artinya ganjil ya. Walaysa min sya'ni man huwa syadzun ayuthbita amam al-haqaiq sati'ah. Tidaklah penting, perlu diperhatikan pendapat-pendapat yang asing itu setelah jelasnya di hadapan kenyataan-kenyataan yang punya bukti yang jelas. Imam Ibn Hibban tidak sedikit bukti tentang kejujuran beliau dalam beragama, kesolehan, ketakwaan beliau. Lalu ada seseorang, ya orang yang mengganjil dalam tuduhannya enggak menjadi perhatikan, kata Imam Zahabi. Ya, fahiya allati tamkusu fil ard. Nah, kata Imam Zahabi, inilah yang akan tetap tinggal di muka bumi itu, jasa-jasa baiknya, kesolehan, kebaikan Imam Ibn Hibban ini. Wa yadhhabu dzabadu jufa. Adapun ya hal-hal yang tidak berguna akan hilang di muka bumi ini. Faqad dhalla Ibn Hibban muta'alliqan fi hayatihi. Ya. Imam Ibn Hibban senantiasa dalam hidupnya mendapat orang yang
bercahaya dalam ilmunya, bal wa ba'da wafati, bahkan setelah matinya dia terkenal sebagai ulama besar dalam ilmu hadis, dalam fiqih dan bahasa dan seterusnya. Hatta inna nas kanu yazuruna qabrahu rama anfal hasidin, kata Imam Zahabi. Orang juga menziarahi kuburnya, kata Imam Zahabi, walaupun bencinya orang-orang yang hasad. Jadi kata Imam Zahabi, dan juga dari kisah yang sebelumnya disebutkan para ulama, bahwa ini adalah perbuatan orang yang hasad yang sengaja untuk mencari-cari bahan untuk menjatuhkan Imam Ibn Hibban. Baik, itu sedikit tentang fitnah yang beliau hadapi. Tentu bagi seorang duat ya, perkara-perkara yang dia hadapi dalam, yang penting tawakal kepada Allah, berjalan sesuai manhaj salaf dan berdakwah. Jika ada tantangan-tantangan, itu bukan hal yang baru untuk kita alami, tapi itu sudah dialami oleh para ulama-ulama besar sebelum kita. Ya, yang jauh lebih ilmu, perjuangan lebih besar daripada kita. Baik, jadi perlu dimiliki kesabaran. Maka ketika kita menghadapi tantangan-tantangan ini, ingat perjuangan para ulama dahulu dalam berdakwah, mereka cukup berat juga menghadapi tantangan-tantangan. Adapun karang-karang Ibnu Hibban cukup banyak sebetulnya, di antaranya kitab beliau yang disebut Syahih Ibnu Hibban, Al-Majruhin, Masyair Ulama Al-Amsar. Nah, Masyair Ulama Al-Amsar ini adalah selalu kitab tarikh dari para ulama, biografi para ulama. Raudatul Uqala wa Nuzhatul Fudala. Ini dah kitab yang ada nih, yang tercetak. Kemudian Sirah An-Nabawiyah wa Akhbar Khulafa, ya. Kemudian Tarikh Sahabat Alladzina rawa anhum al-akhbar. Kemudian terjemahan biografi para sahabat yang diwakilkan mereka hadis-hadis. Bahkan kebanyakan buku Ibnu Hibban ini hilang. Ya. Buku Ibnu Hibban ini banyak hilang ketika disebutkan, di mana dalam biografi beliau disebutkan ketika beliau mewakafkan kitabnya kepada para penuntut ilmu di rumah beliau di Baghdad. Lalu karena kondisi politik yang sedang tidak stabil, terjadi perampokan segala macam, sehingga rumah beliau termasuk yang dibakar, jatuh dalam termasuk dari korban-korban kejahatan saat itu, sehingga buku beliau banyak yang hilang. Beliau mewakafkan kitab-kitab beliau di rumah beliau untuk para penuntut ilmu. Kemudian ketika terjadi kekacauan politik, menyebabkan ada kekacauan itu, banyaknya perampokan dan segala macam, juga terjadi pembakaran segala macam, sehingga dalam kejadian itu termasuk hilangnya buku-buku beliau ya dari rumah beliau. Ini disebutkan oleh sebutkan pokoknya aksar kutubu, dan kebanyakan kitab beliau hilang, tidak sampai pada kita kecuali sedikit sekali, ya. Dzalika li'an qad awqafa kutubahu kullaha li talabatil ilmi, di mana dia mewakafkan semua kitabnya untuk para penuntut ilmu di rumahnya. Falamman tasyarat fitan, terjadi berbagai bentuk fitnah wa tarabat, ya, terjadi kekacauan politik, wa dha'afa amru khilafah, lemahnya kekuatan khalifah dan sultan saat itu, istaulal mufsiduna ala darihi. Jadi orang-orang yang membuat kerusakan menguasai rumah beliau, wada'at kutubuhu al-ilmiyah. Itulah menyebabkan hilangnya banyak kitab-kitab beliau yang di rumah beliau yang telah diwakafkan kepada para penuntut ilmu. Baik. Kemudian berkata Yaqut Al-Hamawi dan menyebutkan man ta'amala tasanifahu, ini pujian para ulama pada beliau, barang siapa yang membaca karang-karang beliau, ya, ta'ammulin munsifin, dengan benar-benar memperhatikan dengan baik, orang yang benar-benar mencari kebenaran, ya, perenungan yang bagus, ya, alima anna rajul kana bahran fil ulum, kata Yaqut Al-Hamawi, bahwa dia akan melihat bahwa Imam Ibnu Hibban adalah orang-orang lautan dalam ilmu, ya. Wa yaqulu aidan akhraj min umul hadis ma ajza anhu ghairuhu, dia telah mengeluarkan dari ilmu-ilmu hadis yang lainnya tidak mampu melakukannya, ya. Kemudian waqad aqasat musanafatuhu aqliyatuhu al-mubdi'ah. Jadi di situ terdapat bagaimana kecerdasan-kecerdasan beliau dalam karang-karang beliau, wa saqafatu al-wasi'ah, luasnya wawasan beliau, falam takun listughna anha bighairiha. Ya. Bal sar kama qala Yaqut Al-Hamawi uddatun li ashabil hadis. Beliau itu adalah bekal untuk para orang-orang ahli hadis. Wa fil fiqh ta'iba alaihi hatta sara min kibar fuqaha. Kemudian dalam ilmu fikih beliau juga ahli, ya, di antara ulama fuqaha, di antara ulama senior daripada ahli fikih Syafi'i, ya, min kibar fuqaha Syafi'iyah. Kemudian juga beliau wa ahlahu dan keahliannya, wa ahlahu tamakkunuhu fihi an yakuna qadiyan, sehingga karena kehebatan beliau dalam ilmu fikih ini, beliau diangkat menjadi qadi. Idh la yalil qada' anadhak illa muttali' fil fiqh.
tidaklah pantas menjadi qadi di masa beliau kecuali orang yang luas pengetahuan dalam ilmu fikih, mutamakkinun min nawahi, menguasai bagi sisi ilmu fikih, arifun bi taqain masaili, mengetahui bahasan-bahasan yang sangat rinci dalam masalah fikih. Wala qada muddatan tawilah, dan beliau menjadi qadi dalam waktu yang cukup lama, fi aktsari min baldah, dari banyak kota, minha Nasa, kota Nasa, Samarkand, dan lain dari keduanya. Wala ma athara hafizatu fuqaha al-Hanafiyah alladzina kanu ya'udduna wazifat al-qada waqfan alaihim. Inilah yang membuat kecemburuan para ulama-ulama Hanafi yang dimakan daerah Basrah, Kufah, lebih banyak waktu itu murid-murid Imam Abu Hanifah. Nah, ketika Imam Ibn Hibban diangkat menjadi qadhi, jadi ada kecemburuan dari sebagian ulama Hanafi terhadap Imam Ibn Hibban, karena biasa yang banyak menjadi qadhi saat itu adalah dari kalangan ulama Hanafiyah. Baik. Kemudian beliau juga ahli dalam ilmu bahasa Arab, ya. Nah, juga menulis dalam beberapa kitab tentang hal ini. Baik. Adapun pujian para ulama seperti telah disebutkan tadi, berkata Yaqut Al-Hamawi, dan juga berkata di sini Abu Sa'ad Abdurrahman bin Ahmad Ad-Dirisi, Abu Hatim Al-Busti kana min fuqahin nas wa fadhil athar. Imam Abu Hatim atau Ibnu Hibban adalah Abu Hatim Ibnu Hibban ini adalah seorang dari ahli fikih, ya, min fuqahin nas, ulama yang ahli fikih. Kemudian hufadzul athar, yang banyak menghafal hadis, al-masyhurina fil amsar wal aqtar, yang sangat terkenal, ya, di berbagai kota dan daerah. Aliman bitibbi wan nujumi wa fununul ulum, dan beliau juga ahli dalam ilmu kesehatan dan ilmu falak dan berbagai ilmu lainnya. Nah, ini di antara pujian ulama pada beliau. Imam Zahabi memuji dalam Syiar al-Ma'ad, menyebutkan al-Imam Allamah Al-Hafidh Al-Mujawwad Syekhun Khurasan. Ini pujian-pujian beliau adalah Allamah, ulama yang sangat alim, yang banyak menghafal hadis, Al-Hafidh. Ya, kemudian Sahibul Kutub Masyhura, memiliki karangan kitab-kitab yang sangat masyhur, ya. Kemudian beliau mengungkapkan berbagai ungkapan dari Ibnu Hibban tentang bagaimana upaya beliau dalam menuntut ilmu, keluasan ilmu beliau, dan perjalanan beliau yang jauh dalam menuntut ilmu yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian berkata murid beliau umpamanya Hakim, ya, Abu Hatim Abusti qadhi, ya, Abu Hatim Ibnu Hibban adalah seorang qadhi, kana min awiyatil ilmi, dia adalah di antara, awiyah ini adalah istilahnya kita, yaitu tempat simpanan ilmu fil lughah wal fiqh, ya. Jadi gudangnya ilmu dalam lughah, dalam fikih, dalam hadis, ya, wal wa'adz, dan nasihat. Wa min uqala'ir rijal, ini di antara ulama-ulama yang cerdas. Sannafa fa kharaja lahu min as-tasanif fil hadis ma lam yusbaq ilaihi. Kata Imam Hakim yang mengarang kitab Mustadrak, dia menulis dan mengeluarkan yang terkeluar yang mana ada dari karang-karangannya keluar berbagai faedah-faedah yang luar biasa dalam hadis, dalam ilmu hadis yang tidak pernah la yusbaq ilaihi, yang belum pernah dikatakan atau disampaikan, ya, yang belum didahului dia kepadanya. Jadi inilah di antara pujian-pujian ulama yang dapat kita jelaskan sini, yang ya hampir mirip nih pujian-pujian kana mi'atil ilmi lughatan wa haditsan wa fiqhan wa wa'dhan wa min qala'ir rijal. Ini diulang lagi oleh Jamaluddin Al-Asnawi, kemudian juga Salahuddin As-Safadi, kana min fuqaha'iddin wa hufadzil athar. Ini juga pujian yang mirip dengan pujian Imam Zahabi tadi, di antara ulama-ulama yang paham agama, yang banyak hafal athar, ya. Kemudian juga Ibn Imad Al-Hambali, Al-Alim Al-Hibr, jadi alim yang sangat luas ilmunya. Wa 'allam al-bahr, ya, alim yang lautan ilmu. Kana hafizan sabtan, orang yang sangat kuat hafalannya, kokoh hafalannya. Imam hujjah, ya, dia sebagai ulama yang, ya, imam dalam hadis itu kalau sudah katakan imam hujjah adalah perkataannya menjadi perkataan yang diterima dalam menilai para rawi, ya. Ahadu ayatil ilmi adalah salah satu gudang ilmu dalam hadis dan fikih dan bahasa. Di antara pujian-pujian masih menukil dari pujian-pujian ulama-ulama sebelumnya. Berkata Khatib Baghdadi menyebutkan bahkan Ibnu Hibban siqatan nabilan fadilan.
Jadi Khatib Baghdadi menyebutkan Ibnu Hibban itu adalah ulama yang thiqah, terpercaya, nabilan, sangat pintar, fadilan, memiliki keutamaan-keutamaan. Demikian yang dapat kita bahas tentang kehidupan dan sekilas tentang terjemah daripada Imam Ibnu Hibban, ya. Beliau wafat tadi di Sijistan, di kota beliau, kelahiran beliau sendiri, pada malam Jumat, ya, bulan Syawal tahun 354 Hijriah, ya, yang mana mendekati umur beliau mendekati 80 tahun, ya, berumur mendekati umur 80 tahun. Demikian yang dapat kita bahas. Semoga yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Untuk meraji tentang Ibnu Hibban, ada satu kitab yang bagus tentang menulis tentang, yaitu Ara' Ibnu Hibban fil Masail Aqadiyah, ya, wa Masail Aqidah wa manhajuhu fi ardiha. Jadi itu pandangan Imam Ibnu Hibban dalam masalah-masalah akidah dan bagaimana manhajnya di dalam menyampaikan masalah akidah. Ini ditulis oleh Dr. Abdul Aziz bin Abdullah Al-Mubaddal, ya. Jadi ini di antara kita-kita yang menjelaskan tentang biografi beliau. Bagi yang ingin mendapat, para ustaz yang ingin mengambil faedah, itu ada judul kitabnya Ara' Ibnu Hibban fi Masail Al-Aqidah, fi Masail Al-Aqidah wa manhajuhu fi ardiha, ya. Itu dikit yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Ahri yang memandu kita dari studio 2 Cilengsi. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dari Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan Pak Rizal pertanyaannya. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barakallah. Ustaz, saya mau menanyakan ini, apakah benar ada sejarahnya ketika di Masjidil Haram, yaitu di Mekah, bahwa sholat 5 waktu itu terdiri dari bergelombang, maksudnya mazhab A, lalu setelah itu mazhab B, setelah itu mazhab seterusnya. Yeah. Jadi yang menyatukannya itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Yeah. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Mengenai pertanyaan hal ini, ada dalam sejarah, bahkan ada di Google juga bisa dicari itu. Yaitu di setiap sisi Ka'bah itu ada mihrab setiap madhab. Karena madhab yang masyhur kan 4. Jadi 4 sisi Ka'bah itu ada mihrab masing-masing madhab itu. Jadi kalau sholat Jumat itu ada 4 orang khatib. Bayangkan, 4 orang khatib. Ya, kan waktu-waktu awal Jumat juga ada berbeda di antara mazhab. Jadi ada 4 orang khatib berkhutbah, kemudian kalau sholat fardu ada 4 jamaah yang sholat. Ya. Nah, itulah kondisi kaum muslimin dalam keadaan perpecahan saat itu karena fanatik kepada mazhab. Ini sebetulnya yang diberikan nasihat oleh para ulama. Fanatik kepada mazhab ini menyebabkan terpecah belahnya kaum muslimin. Jadi bukan arti anti mazhab. Jadi orang kadang-kadang bermadhab ini salah paham juga dia. Bukan larangan untuk bermadhab secara profesional, artinya dalam istimbat istihadiyah memakai kaidah-kaidah fikihiyah dan usul fikih dari mazhab tertentu, ya nggak apa-apa. Tetapi yang dilarang oleh para ulama adalah menyebabkan perpecah belah, ta'assub fanatik, ya. Kemudian sikap ini membawa kepada melemahkan barisan kaum muslimin. Jadi karena ada yang mengisukan bahwa Wahabi anti mazhab. Kok Wahabi anti mazhab? Kebanyakan ulama-ulama mereka cap sebagai Wahabi, mazhabnya Hanabilah apakah? Dia saja Imam Muhammad Wahab mazhabnya Hambali, dan Hambali itu yang mazhab yang dipakai resmi dalam pemerintahan Saudi Arabia sekarang. Tetapi mereka bukan berarti mereka sama sekali tidak mempelajari mazhab-mazhab yang lain, bukan berarti tidak menerima pendapat ulama-ulama mazhab yang lain. Ya, tetapi lebih banyak tarjih atau pendapat-pendapat dalam istimbat istihadiyah, mereka merujuk kepada pendapat ulama Hambali. Tetapi di dalam majelis fatwa mereka sendiri itu ada pakar mazhab Hambali, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i dan Hanafi. Mereka punya dalam majelis fatwa mereka ada ulama yang khusus pakar dalam setiap mazhab tersebut. Jadi sehingga mereka ketika memutuskan sebuah hukum, mereka perbandingkan mana yang kuat dalilnya, pendapatnya. Itu asalnya. Maka kalau kita lihat para ulama-ulama mazhab pun demikian. Tidak ada yang tidak berbeda pendapat dengan
Berarti orang yang Syafi'i tidak boleh beda pendapat Imam Syafi'i. Banyak sekali dari ulama-ulama dari mengatakan bermadzhab Syafi'i, mereka pun tidak mengambil 100% pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab tersebut. Jadi yang penting intinya adalah persoalan ini jangan dijadikan sebagai dasar untuk terjadi perpecah belahan kaum muslimin. Mengenai pertanyaan tadi, apakah itu terjadi setelah berdirinya Daulah Saudiyah? Jadi yang mempersatukan adalah setelah Muhammad Wahab berdakwah, tertanamkannya akidah yang benar, manhaj beragama yang baik, sehingga kekuatan itu dibantu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan hal itu ya berkembang kekuasaan politiknya Ibnu Saud ya yang saat itu mendapat dukungan dakwahnya Syekh Muhammad Wahab, di mana di awal kerajaan Ibnu Saud ini adalah ketika Muhammad Wahab diusil dari Huraimila, kemudian Dir'iyah ya, juga ada pindah ke Dir'iyah, kemudian pindah ke daerah Riyadh sekarang ya. Di situ beliau berjanji dengan Muhammad Saud untuk Saud memberikan jaminan untuk membantu beliau dalam berdakwah. Kemudian syarat Saud adalah ketika dakwah sudah tegak, beliau meminta Muhammad Wahab tetap berada di kekuasaan beliau, berada di negara beliau. Saat itu kekuasaan di daerah Najd bukan satu kekuasaan, tidak ada kekuasaan, karena kekuasaan saat itu terpecah belah. Terpecah belah dengan berdasarkan setiap kabilah-kabilah memiliki kekuasaan tersendiri. Ada kekuasaan-kekuasaan lain saat itu. Jadi di Dir'iyah, Huraimila, saya lupa daerah lain namanya, Dir'iyah, Huraimila, tempat yang lain, satu daerah saya lupa namanya, itu pun memiliki penguasa-penguasa sendiri. Ya, penguasa-penguasa tersendiri. Nah, mereka memungut upeti daripada rakyat untuk kehidupan kekuasaan mereka. Kemudian dalam perjalanan ke Mekah pun itu melalui kabilah-kabilah mereka membayar kepada setiap kabilah-kabilah yang memiliki wilayah itu tersebut. Itu kondisi di saat sebelum tegaknya Daulah Saudiyah. Ya, sehingga Syarif yang berkuasa di Mekah pun tidak memiliki wewenang yang lebih dominan saat itu. Berbagai bentuk penyimpangan dalam masalah pemahaman masalah agama terjadi. Akhirnya tegak dakwah tersebut atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Dan mereka tidak pernah memerangi kabilah-kabilah kecuali ketika mereka yang diperangi terlebih dahulu. Itu kalau yang membaca sejarah demikian. Kemudian masalah politik itu biasa ya, ketika suatu kekuasaan ingin menanamkan nilai-nilai Islam dan dasarnya adalah memperbaiki kondisi umat. Sebenarnya terjadi perebutan kekuasaan itu secara politik sejak sebelum Muhammad Saud sudah terjadi perebutan di masa Abbasiyah, Umayyah. Tapi bukan berarti hal kondisi-kondisi ini mutlak dibolehkan. Ya, apabila terjadi hal-hal yang merugikan Islam. Itu sudah kondisi politik yang sudah ada sebelumnya. Ya, demikian pula yang berlaku dalam sejarah-sejarah Islam. Akhirnya setelah berdirinya negara Saudiyah, dia memperbaiki kondisi, termasuk membersihkan berbagai paham-paham yang menyebabkan perpecahan kaum muslimin, sehingga mereka mempersatukan, ya, memberikan pengertian, penjelasan, wawasan kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat menerima, para ulama menerima untuk salat di Masjidil Haram dengan satu khatib saja, ya, dengan satu imam saja. Alhamdulillah bisa. Ya, kalau nggak salah masih di tahun 60-an ataupun awal 70-an itu masih ada mimbar-mimbar itu. Mimbar-mimbar di setiap sisi 4 Ka'bah itu. Ya. Maka masing-masing mazhab salat dengan mazhabnya sendiri-sendiri. Nah, itu yang terjadi. Nah, walaupun yang menjadi pegang mereka dalam mazhab Hambali secara resmi di negara mereka pun bukan berarti memaksakan mazhab mereka pada orang lain, tidak. Dan itu tidak bermasalah karena mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i adalah bagian dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan banyak lagi mazhab-mazhab para ulama fikih yang lainnya. Ini secara konsep dalam ijtihad fikih sebetulnya. Jadi para ulama fikih yang 4 itu berselisih dalam masalah ijtihadiyah yang dalilnya umum atau pengkiasan masalah-masalah itu masalah kontemporer dengan dalil-dalil yang umum. Jadi bukan berarti perbedaan ulama mazhab itu dalam segala persoalan usul agama. Ada satu persoalan 3 imam berpendapat sama, 1 mazhab tidak pendapat yang sama, begitu. Jadi sebetulnya itu yang dilakukan oleh Saudi Arabia agar kaum muslimin kembali untuk bersatu, ya. Dan kita lihat
Ya, sekarang ini pelaksanaan haji, pelaksanaan apapun tidak ada pemaksaan-pemaksaan tertentu untuk madhab-madhab tertentu. Ya, tetapi dalam pelaksanaan ibadah mereka pun dia sesuaikan dengan pelaksanaan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, baik ibadah dan seterusnya. Itu yang mereka upayakan selalu. Ya, jadi di antara hikmahnya adalah bersatunya kaum muslimin, terlihatnya kebersamaan mereka di sisi rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keberkahan dakwanya Syekh Muhammad Wahab, mempersatukan kaum muslimin dengan satu imam di Ka'bah. Ya, yang sebelumnya sempat terpecah belah dengan menurut madhab-madhab yang 4 tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami berikan kesempatan kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak di mana? Abu Sakib di Depok. Silahkan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini Ustaz mau nanyain untuk masa dari Ibnu Hibban ini, apakah pada saat Mongol sudah menyerang Abbasiyah atau kapan ya Ustaz? Yang kedua, di masa Daulah Turki awal-awal berdiri itu apakah ada ulama yang masyhur Ustaz? Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk masa Ibnu Hibban hidup di masa Daulah Abbasiyah, yaitu masa kepemimpinan Al-Muti'u Lillah yang berkuasa dari tahun 200 ya 34 Hijriah sampai 334 Hijriah sampai 363 Hijriah. Jadi 334 Hijriah sampai 363 Hijriah. Jadi sekitar 29 tahun, dan Ibnu Hibban lahir pada tahun 270 Hijriah, wafat pada tahun 354 Hijriah. Jadi itu masa Abbasiyah, masih belum masuk Mongol, tetapi sudah terjadi kelemahan dalam kekuasaan Abbasiyah, sehingga khalifah itu hanya sebagai jabatan resmi begitu saja, tapi tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti ke tengah masyarakat, sebagai simbol saja. Ya, yang berkuasa adalah sultan yang dibawanya, yang di masa dia ada namanya Izzud Daulah, ada apa lagi ya, Izzud Daulah namanya, kalau nggak salah Nasrud Daulah, dan nama dari kerajaan Buwaihi. Jadi penguasanya banyak dari orang Dailam, suku Dailam, ya, bukan dari Arab, suku Dailam ini, dan juga di sebagian dari Turki Atrak. Turki itu maksudnya bukan bangsa Turki sekarang, yaitu bangsa Turki yang kalau kita lihat wajah seperti orang-orang Uzbekistan, Kazakhstan, ya, itu yang mirip wajah-wajah ke sana, daerah Balkan di sana. Itu asal kebangsaan mereka disebut dengan kebangsaan Turki, ya, bukan negara Turki yang dimaksud. Nah itu saat itu, jadi karena memang di masa Ma'mun itu tentara-tentara banyak dari orang-orang bukan Arab. Jadi dari situ mulai kekuasaan-kekuasaan itu mulai bergeser, sehingga angkatan itu berlanjut. Angkatan perang itu banyak dari mereka, sehingga mereka lebih dominan dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik. Itu yang ada di masa Abbasiyah. Nanti Mongol itu mulai pada abad ke-5 Hijriah dan abad ke-6 Hijriah. Tetapi di masa Abbasiyah yang hidupnya Imam Hibban, sudah mulai ada kelompok-kelompok, di antaranya itu kita sebutkan Batiniyah dari kelompok Al-Ubaidiyah, ya, Fatimiyah, kemudian juga Qaramito yang telah kita bahas, yang sempat mencuri Hajar Aswad dan seterusnya. Ya, dan mereka juga memiliki negara saat itu sebagai negara. Qaramito sudah menguasai daerah-daerah Maghrib, daerah-daerah Maroko dan Jazair, Tunis segala macamnya. Kemudian juga mereka merambah masuk ke daerah Qahirah, dimasuki oleh mereka Fatimiyah. Ya, Ubaidiyah adalah daerah Maroko. Kemudian pun sebagian daerah Basra dan Kufah dikuasai oleh daerah Qaramito. Ya, daerah Batiniyah, orang aliran kebatinan dari kelompok Syiah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun jawaban dari yang kedua, untuk pertanyaan kedua tadi, apakah di hidup masa umatnya juga banyak hidup ulama besar? Ada. Saya pernah mentahqiq kitab yang untuk tesis atau untuk disertasi S3, itu salah seorang ulama yang di Utsmani yang hidup di Istanbul. Namanya Fadul Rumi. Ya, beliau memiliki kitab namanya Majazul Abrar. Itu dalam kitab beliau, Masya Allah, itu mengkritisi berbagai budaya-budaya yang bertentangan dengan agama Islam yang dilakukan dalam kekuasaan Utsmaniyah saat itu. Jadi ada 100 majelis yang beliau sebut Majlisul Abrar itu,
wa masalakul akhyar. Ya, di situ beliau menjelaskan berbagai persoalan-persoalan agama yang beliau lihat tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan paham salaf soleh. Beliau mengkritik dalam menjelaskan persoalan-soal itu dalam 100 majelis, 100 pembahasan. Ya, dan banyak ulama-ulama juga masyhur di masa Utsmaniyah. Semoga nanti kita coba melihat siapa saja ulama-ulama masyhur di masa Utsmaniyah ini yang juga mempengaruhi ya bagaimana perkembangan kekuasaan Utsmaniyah dalam kekuasaannya. Tetapi secara umum kekuasaan Utsmaniyah itu yang lebih dominan adalah kelompok-kelompok mutasawwifah. Jadi kelompok-kelompok dari aliran thariqat sufi. Maka kalau kita pergi ke Turki, masjid-masjid yang tua itu tidak terlepas di sana banyak kuburan-kuburan biasanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat, Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan masih di layanan telepon. Halo. Halo, dengan Roja TV ya? Iya, dengan siapa ini Bapak di mana? Dengan Abi Rizky di Jakarta. Di mana? Silahkan pertanyaannya. Ya. Silahkan Pak, langsung saja, jangan mendengarkan dari audio televisi atau radio. Iya. Langsung Saya tanya. mau tanya, Ustaz. Ya. Silahkan Pak, langsung saja, jangan mendengarkan. Oh ya, iya itu nama Turki itu kan berasal dari Kemal Atatürk ya. Jadi pendiri Republik Turki itu kan yang pertama Kemal Atatürk. Dan setelah itu baru kemudian negara itu bernama Turki gitu. Sehingga dan beliau itu seorang yang sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara gitu loh. Nah, mungkin menurut saya harus dikoreksi nama Turki itu kembali ke nama yang lama saja sebaiknya. Begitu Ustaz, mohon maaf afwan kalau saya agak lancang. Terima kasih. Iya, silakan. Silakan Ustaz. Taib, istilah al-Atrak jamak dari Turki itu sudah ada sebelum adanya Kemal Atatürk. Makanya Ibnu Katsir dalam kitab-kitab menyebutkan para ulama-ulama menulis sejarah Islam disebut semuanya menulis sejarah ulama-ulama sebelum adanya Kemal Atatürk yang beliau abad ke-20 ini hidupnya. Ya, yang hidup pada abad ke-14 Hijriah. Ya, atau ke-13 Hijriah, di akhir abad ke-13 Hijriah. Dan Ibnu Katsir ini sudah hidup pada abad ke-7 Hijriah. Istilah Turki itu sudah ada. Kemal Atatürk Atatürk namakan Turki, asal nama Turki. Yang kita bicarakan bukan negara Turki, yang kita namakan adalah bangsa Turki. Bangsa Turki itu disebutkan dalam sejarah Islam, mana orang-orangnya yaitu orang-orang berada di daerah Balkan. Seperti daerah Kazakhstan, Uzbekistan, daerah yang dari Rusia, pinggiran Rusia itu, negara-negara bagian dari Rusia, ya Islam yang bagian dari Rusia itu. Jadi pisahkan antara istilah. Makanya saya sudah jelaskan, ketika kita menyebut orang-orang Turki dalam istilah sejarah Islam disebutkan oleh ulama-ulama kita, itu bukan Turki bangsa Turki sekarang. Ya, walaupun bangsa Turki sekarang tidak jauh kemungkinan mereka berasal dari kebangsaan Turki itu. Jadi seperti Cina itu ya, dari bangsa mana dia. Nah, itu yang dimaksud. Jadi bukan pengertian Turki sekarang belum ada. Ada di masa Ibnu Katsir. Jadi dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan istilah itu al-Atrak, ya itu sudah ada istilah kebangsaan itu. Nama bangsa negara baru Turki baru ada kemarin ini. Jadi tidak ada hubungannya kita membahas sejarah Islam di masa ulama-ulama yang hidup di abad ke-4 Hijriah, ke-3 Hijriah dengan istilah negara Turki sekarang. Kalau nama Turki sekarang, kalau dikatakan berasal dari nama Atatürk, dia merubah menjadi sekuler, kita tidak bicara itu, ya begitu sejarah negara Turki sekarang kalau dikatakan berasal dari Kemal Atatürk, iya. Tapi Kemal Atatürk ini apakah dia keturunan Turki, para orang Turki sekarang, bangsa Turki keturunan dari Turki yang disebutkan sejarah Islam itu, wallahu alam, kita tidak mungkin saja iya, karena memang kedekatan antara wajah, paras wajah orang-orang Turki itu dengan orang-orang dari Uzbekistan, Yugoslavia dan segala macam itu mirip semua. Itu daerah-daerah yang sebelumnya disebut dengan kebangsaan Turki. Kebangsaan yang kita maksud di sini bukan negara Turki. Jadi kebangsaan Turki itu dalam istilah sejarah Islam disebut Atrak. Itu ada dalam kitab-kitab tarikh Islam yang sudah ditulis para ulama seperti Ibnu Katsir ini hidup pada abad ke-8 Hijriah. Ya. Belum ada Kemal Atatürk, belum ada ya bapaknya Kemal Atatürk, belum ada kakeknya Kemal Atatürk belum lahir gitu. Jadi maksud kita ini bicara kalau disebut Turki, maka selalu saya sebutkan
kita maksud Turki di sini bukan Turki bangsa Turki, adalah kebangsaan Turki yang disebutkan oleh para ulama dalam sejarah Islam. Di mana daerah mereka, itu kebanyakan mereka daerah-daerah yang berhubungan dengan Afghanistan, daerah-daerah yang seberang sana, daerah Balkan istilahnya, min wara'in nahar dalam istilah-istilah kitab ulama yang klasik begitu. Jadi yang kita maksud ini istilah Turki di sini adalah istilah dalam kitab ulama klasik, bukan istilah kontemporer yaitu negara Turki. Itu yang saya sebutkan. Jadi ketika kekuasaan Bani Abbasiyah itu kebanyakan tentara-tentaranya setelah di masa Ma'mun itu diambil pasukan dari orang-orang tersebut, termasuk dari bangsa-bangsa Majusi juga, negara-negara Persia. Jadi karena itulah mereka menguasai banyak kebijakan politik karena mereka yang memiliki kekuatan angkatan perang. Nah, itu menyebabkan demikian. Jadi dari suku Dailam segala macam juga mereka punya suku macam-macam. Itu ya di dalam kekuasaan Bani Abbasiyah. Adapun negara Turki sekarang ya itu adalah disebut berdirinya negara Turki di masa Kemal Atatürk kemudian negara sekuler. Kita tidak bicara masalah itu. Kita tidak mengatakan nisbah Turki yang menjadi pasukan di masa Abbasiyah itu adalah Turki sekarang, nggak ada hubungannya. Ya, mungkin Turki sekarang bisa jadi bagian dari keturunan kebangsaan Turki itu boleh saja boleh jadi benar atau tidaknya kita tidak memastikan hal seperti itu gitu. Karena memang Turki sekarang bagian dari Eropa istilahnya. Baik, demikian yang dapat kita jelaskan ya. Maksud koreksinya mungkin dia membayangkan ya, maka selalu kita jelaskan bahwa maksud kita menyebut Turki bukan bangsa Turki. Jadi istilah Turki yang disebut sejarah Islam bukan Turki dalam bangsa istilah negara sekarang itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawaban-jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadhal Ustadz. Alhamdulillah kita pada pagi ini dimudahkan Allah SWT untuk bertemu dan bertatap muka di melalui layar kaca ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedah-faedahnya dan kita selalu diberi semangat oleh Allah SWT untuk mengenal sejarah Islam, bagaimana perjuangan Islam yang dilalui oleh para ulama kita, sehingga kita menghargai jasa-jasa mereka, sekaligus kita juga termotivasi dengan melihat perjuangan mereka di dalam mendakwahkan agama yang mulia ini. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.